semua, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil lembaga kerja individu saya, yaitu evaluasi kinerja logistik farmasi Rumah Sakit Mawar untuk periode Januari sampai Maret 2025. Kita mulai dari tugas 1, yaitu menghitung 4 indikator kinerja logistik farmasi. Yang pertama, stock out rate. Dari total permintaan, 1.200 unit obat sebanyak 36 unit tidak terpenuhi. Semuanya obat vital. Jadi stock out rate-nya adalah 3%. Target kita 0%, jadi ini tidak tercapai. Kedua, inventory turnover ratio atau ITR, distribusi keluar setahun sebesar 240.000 tablet dibagi rata-rata stok. Stok awal dan akhir sama-sama 20.000, jadi rata-ratanya 20.000. Hasilnya ITR 12 kali per tahun melampaui target 10 kali. Hal ini satu-satunya indikator yang tercapai. Ketiga, waste ratio. Nilai kadaluarsa 50 juta ditambah rusak 10 juta dibagi total pembelian 2 miliar. Hasilnya 3%. Padahal target di bawah 2%, jadi tidak tercapai. Yang keempat, akurasi stok. Dari 300 item yang diperiksa, 270 cocok. Jadi akurasinya 90%. Masih di bawah target 95%. Juga tidak tercapai. Dari keempat indikator tadi, kita rangkum ke dalam tabel gap analysis. Hasilnya cukup mengkhawatirkan, 3 dari 4 indikator gagal mencapai target benchmark. Stock out rate meleset 3% dari target 0, waste ratio over 1% dari batas maksimal, dan akurasi stok masih kurang 5% dari target minimal 95%. Hanya ITR yang surplus 2 kali di atas target. Jadi prioritas perbaikan kita ada di 3 area, stock out rate, akurasi stok, dan waste ratio. Selanjutnya, untuk memperbaiki ketiga indikator itu, saya merumuskan 3 rekomendasi SMART. Yang pertama, R1, implementasi sistem peringatan dini stock out. Untuk memperbaiki stock out rate dari 3% ke 0%, caranya dengan mengintegrasikan modul alert otomatis di SIM RS yang sudah berjalan. Targetnya, stock out rate 0% di akhir Q2 2025 dengan penurunan minimal 1,5% per bulan. Implementasi dijadwalkan 30 April 2025, evaluasi pertama 31 Mei 2025. Hal ini mendesak karena 36 obat vital yang tidak terpenuhi berpotensi langsung membahayakan keselamatan pasien. R2, penerapan FEVO ketat plus audit kadaluarsa bulanan. Untuk menekan waste ratio dari 3% ke bawah 2%, langkahnya pelatihan staf gudang 2 hari dan rotasi stok dikombinasikan dengan sistem barcode kadaluarsa. Target penghematan dari 60 juta menjadi di bawah 40 juta per kuartal. Pelatihan selesai 16 April, audit FEVO pertama dimulai Mei 2025. R3, rekonsiliasi stok mingguan plus SOP digital. Untuk mendongkrak akurasi stok dari 90% ke minimal 95%, implementasinya lewat checklist opname digital dan rekonsiliasi 2 kali seminggu oleh apoteker yang ditunjuk. Target maksimal 15 item selisih dari 300 item tercapai akhir Juni 2025. SOP baru berlaku mulai 10 April 2025. Dari 3 rekomendasi tadi, saya petakan menggunakan matriks dampak versus usaha untuk menentukan urutan prioritas. R1, stock out rate masuk kuadran do first, dampaknya 5 dari 5 karena menyangkut keselamatan pasien, sementara usahanya hanya 2 dari 5 karena tinggal integrasi software di SIM RS yang sudah ada. Ini prioritas pertama. R3, akurasi stok masuk kuadran plan, dampak 4 dari 5 karena data yang tidak valid bisa mengganggu seluruh rantai logistik. Dengan usaha 3 dari 5 karena perlu penyusunan SOP dan pelatihan, ini prioritas kedua. R2, waste ratio masuk kuadran quick win. Dampak 3 dari 5, usaha 2 dari 5. Meski prioritasnya ketiga, pelaksanaannya bisa paralel dengan R1 karena tidak terlalu rumit. Jadi kesimpulannya, 3 dari 4 indikator logistik farmasi Rumah Sakit Mawar gagal memenuhi target benchmark. Satu-satunya yang berhasil adalah ITR di angka 12 kali. Ini perlu dipertahankan sebagai baseline. Prioritas utama dan paling mendesak adalah stok out obat vital sebanyak 36 unit karena langsung berdampak pada keselamatan pasien. Alur implementasinya, R1 alert SIM RS di April, R3 rekonsiliasi stok di April, R2 FEVO dan audit di Mei.
Dengan 3 rekomendasi SMART ini, logistik farmasi Rumah Sakit Mawar diharapkan dapat segera memenuhi standar benchmark untuk menjalin keselamatan pasien sekaligus efisiensi anggaran rumah sakit. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.